Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang wanita tua bernama Nyai Raminten. Ia dikenal sebagai dukun yang sangat sakti tapi juga penuh misteri. Orang-orang di desa jarang mendekatinya, kecuali jika sangat membutuhkan bantuannya. Nyai Raminten tinggal sendirian di rumahnya yang terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan yang lebat dan menyeramkan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Jaka mendatangi Nyai Raminten. Ibunya sakit keras dan sudah tidak ada harapan lagi dari dokter. Dengan harapan terakhir, Jaka memohon kepada Nyai Raminten untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Nyai Raminten setuju, tapi dengan syarat yang tidak biasa. Ia meminta Jaka untuk membawa kain kafan hitam. Tanpa bertanya lebih lanjut, Jaka menyanggupi permintaan itu dan kembali ke desanya untuk mencari kain kafan hitam. Mencari kain kafan hitam bukanlah hal yang mudah. Di desanya hanya tersedia kain kafan putih yang biasa digunakan untuk mengkafani mayat. Jaka mencari ke berbagai tempat, namun selalu gagal menemukan apa yang diminta oleh Nyai Raminten. Dalam keputusasaan, Jaka memutuskan untuk kembali ke rumah dukun itu dan memohon untuk memberikan syarat lain. Setibanya di rumah Nyai Raminten, suasana terasa sangat mencekam. Angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan satu sama lain seperti bisikan hantu. Jaka mengetuk pintu, dan tak lama kemudian Nyai Raminten muncul dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduknya merinding. "Sudahkah kau membawa kain kafan hitam itu?" tanya Nyai Raminten dengan suara serak. Jaka dengan berat hati menggeleng sambil berkata, "Saya sudah mencari kemana-mana, tapi tidak bisa menemukannya. Tolong berikan saya syarat lain, Nyai." Nyai Raminten tersenyum tipis, senyum yang terasa penuh dengan rahasia gelap. "Kalau begitu, kau harus menemukannya sendiri. Pergilah ke hutan belakang rumahku. Di sana, di tengah malam yang pekat, kau akan menemukan makam tua yang sudah lama tak tersentuh. Gali makam itu dan ambillah kain kafan hitam dari mayat yang terkubur di sana." Jaka merasa jantungnya berhenti berdetak saat mendengar perintah itu. Namun demi ibunya, ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, Jaka berjalan menuju hutan di belakang rumah Nyai Raminten. Malam semakin larut dan kegelapan menyelimuti hutan seperti selimut hitam yang tebal. Suara binatang malam mulai terdengar samar, menambah kesan angker tempat itu. Setelah berjalan cukup lama, Jaka akhirnya menemukan makam yang dimaksud. Makam tua itu tertutup oleh lumut dan rumput liar, seolah-olah tidak pernah dikunjungi manusia selama bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, Jaka mulai menggali tanah di atas makam itu. Suara cangkul yang menghantam tanah terdengar menembus kesunyian malam. Setelah menggali cukup dalam, Jaka melihat peti mati yang sudah rapuh dimakan usia. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu dan terkejut melihat bahwa mayat di dalamnya masih terbungkus rapi oleh kain kafan hitam. Meskipun sudah berusia sangat tua, bau busuk menyengat keluar dari peti mati itu, membuat Jaka hampir muntah. Tapi ia tetap berusaha kuat dan mengambil kain kafan hitam itu. Saat kain itu disentuh, Jaka merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah-olah kain itu menghisap segala kehangatan dari tubuhnya. Namun ia tetap menggulung kain itu dan membawanya keluar dari makam. Setelah mengembalikan tanah seperti semula, Jaka segera kembali ke rumah Nyai Raminten. Sesampainya di rumah dukun itu, Jaka menyerahkan kain kafan hitam tersebut dengan tangan gemetar. Nyai Raminten tersenyum puas sambil menerima kain itu. "Kau sudah melakukannya dengan baik, Jaka. Sekarang pulanglah, dan ibumu akan baik-baik saja," katanya sambil menyimpan kain kafan hitam itu di dalam kotak kayu tua yang terlihat sangat kuno. Jaka segera pulang ke rumahnya dengan hati yang lega. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju kamar ibunya. Ia terkejut mendapat ibunya sudah bisa duduk dan berbicara seperti biasa. Rasa syukur dan bahagia memenuhi hatinya. Namun ada sesuatu yang aneh. Mata ibunya terlihat sedikit berbeda, lebih gelap dan dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang lain di balik pandangan itu. Hari-hari pun berlalu, dan keadaan ibu Jaka semakin membaik. Namun setiap malam Jaka mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat sosok mayat yang diambil kain kafan hitamnya itu berdiri di depan makam, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Setiap malam, mimpi itu semakin nyata, hingga Jaka mulai merasa bahwa itu tidak hanya mimpi. Suatu malam, Jaka terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamarnya. Dengan rasa takut, ia membuka pintu dan melihat sosok ibunya berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan tatapan mata hitam yang pekat. Wajah ibunya yang biasanya hangat kini terlihat pucat dan kaku. Tanpa berkata apapun, ibunya berjalan keluar rumah menuju hutan. Dengan hati yang penuh ketakutan, Jaka mengikuti ibunya dari kejauhan. Mereka berjalan menuju hutan tempat Jaka menggali makam. Sesampainya di sana, ibunya berhenti di depan makam itu dan mulai menggali dengan tangan kosong. Jaka merasa ngeri melihat kuku-kuku ibunya berdarah karena menggorek tanah dengan paksa. Namun ia terlalu takut untuk menghentikannya.
Ketika makam itu terbuka, Jaka terkejut melihat tubuh mayat yang dulu ia ambil kain kafan hitamnya sudah berdiri di sana, seolah menunggu kedatangan mereka. Dengan gerakan lambat, sosok mayat itu menunjuk ke arah Jaka. Dan tiba-tiba, tubuhnya melesat ke arahnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Jaka mencoba lari, namun kakinya terasa berat, seolah-olah ada tangan-tangan yang tidak terlihat menariknya kembali ke dalam makam. Dalam kepanikan, Jaka berbalik dan melihat bahwa ibunya sudah bergabung dengan sosok mayat itu. Keduanya menatapnya dengan mata yang hitam pekat. Jaka hanya bisa menjerit saat sosok-sosok itu menyerangnya. Esok paginya, penduduk desa menemukan Jaka tergeletak tak bernyawa di depan rumahnya. Tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar, penuh ketakutan. Namun yang paling mengerikan, di tangannya tergenggam erat sehelai kain kafan hitam yang sudah lusuh dan berbau busuk. Sejak saat itu, rumah Nyai Remiten selalu ditinggalkan kosong. Tak ada yang berani mendekat, karena desas-desus mengatakan bahwa siapapun yang berurusan dengan kain kafan hitam itu akan menemui nasib yang sama.